Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi hadana li tariqihil qawim wa faqahana fi dinihil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tuwassiluna ila jannatin na'im wa takunu sababan linadri ila wajhil karim. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sayyidus sanadul azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ulil fadlil jasim. Amma ba'd, fa ya ibadil karim, fa inni usikum bi taqwallah al-hakim al-qail fi kitabihil Qur'anil azim. Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Mu'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillahi rabbil alamin atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita semua. Allah yang menetapkan ajal setiap manusia tanpa bisa dimajukan atau dimundurkan sesaat pun. Salawat ma'asalam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang pembawa cahaya di tengah kelamnya dunia. Selanjutnya kami mengingatkan bahwa hidup hanyalah sekejap, sedangkan kematian adalah pintu yang pasti kita masuki nantinya. Maka mari kita gunakan sisa waktu ini untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya dengan memperbanyak amal soleh, amal kebaikan yang bisa kita lakukan, karena ia yang akan menjadi satu-satunya bekal kelak yang kita bawa menuju akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 197. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa wattaquni ya ulil albab. Yang artinya bawalah bekal, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Tidak ada satupun di antara kita yang tahu kapan ajal kita akan tiba. Tidak ada manusia yang bisa memastikan bahwa ia akan membuka matanya esok pagi, atau ia masih sempat pulang ke rumah sore nanti, sebab kematian datang tanpa aba-aba dan tanpa pengingat waktu. Ia bisa menjemput di tengah tawa, di sela-sela rencana, atau bahkan di saat kita merasa paling sehat dan paling aman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran ayat Al-A'raf, surat Al-A'raf ayat 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ajalun fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Yang artinya setiap umat mempunyai ajal atau batas waktu.
Jika ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan sesaat pun dan tidak dapat pula meminta percepatan. Dalam ayat yang lain Allah berfirman bahwa ajal atau kematian akan datang sebenar-benarnya, tanpa bisa dielakkan, tanpa bisa ditunda, dan tanpa bisa ditawar. Sebagaimana yang difirmankan Allah dalam surat Al-Kahf ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'at sakaratul mauti bil haqqi dzalika ma kunta minhu tahidun. Yang artinya seketika itu datanglah sakratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang dahulu hendak engkau hindari. Dua ayat tersebut yang ada di dalam surat Al-A'raf ayat 34 serta yang ada di surat Qaf ayat 19 merupakan sebuah realitas yang tidak bisa kita bantah, bahwa cepat atau lambat kematian akan datang menjemput kita. Kita mungkin bisa menghindari banyak hal dalam hidup seperti kesusahan, kegagalan, bahkan musibah, tetapi tidak dengan kematian. Sebab ia adalah janji Allah yang pasti datangnya. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Ajal bisa datang kapan saja. Maka jangan menunggu sampai besok untuk berbuat baik. Jangan menunda kebaikan dengan dalih menunggu waktu yang lebih lapang. Karena bisa jadi waktu yang kita tunggu tidak akan pernah datang. Maka siapa yang hari ini hidup dalam semangat memberi dan berbuat baik, dialah yang sejatinya sedang mempersiapkan kematiannya dengan baik. Demikian salah satu hikmah disembunyikannya waktu kematian menurut Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Syarawi, yaitu agar setiap manusia selalu mempersiapkan diri dengan senantiasa istiqomah dalam melakukan amal soleh, dalam melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Dalam kitab Tafsir Asy-Syarawi Al-Khawatir jilid 19 halaman 176 disebutkan, akhafallahu al-qiyamata wa akhafal mauta litadhallu ala dzikrin lahu natawaqqa'uhu fi kulli lahdatin fa na'mal lahu fa fi ibhami mu'idil qiyamati wa sa'atil mauti ainul bayani likulli minhuma fal ibhamu asya'athu fi kulli waqtin. Yang artinya Allah menyembunyikan waktu kiamat dan menyembunyikan waktu kematian agar kita senantiasa mengingatnya dan selalu mengantisipasinya di setiap saat, sehingga kita beramal untuknya. Maka dalam ketidakjelasan tentang waktu kiamat dan waktu kematian justru terdapat penjelasan yang sangat nyata bagi keduanya, karena ketidakjelasan itu telah menyebarkan kewaspadaan di setiap waktu. Karenanya mari gunakan peran dan profesi kita masing-masing untuk menyiapkan bekal di akhirat nanti. Pegawai dan karyawan, bekerjalah dengan jujur,
kerjakan tugas dengan amanah dan hindari manipulasi. Pejabat dan pemegang amanah, manfaatkan jabatan untuk melayani, bukan mencari keuntungan pribadi. Petani dan buruh, niatkan setiap tetes keringat sebagai ibadah, karena rezeki yang halal datang dari kerja keras yang ikhlas. Kemudian para pedagang dan pelaku usaha, mari jujur dalam timbangan, jauhi riba dan bahagiakan pembeli dengan pelayanan yang baik. Para suami, jadilah pemimpin yang adil dan bertanggung jawab di rumah tangga. Jangan biarkan keluarga kehilangan arah. Para istri, jadilah penyejuk dan penuntun dalam rumah, karena kebaikan rumah tangga banyak bertumpu pada kelembutan dan kebijaksanaannya. Termasuk juga para penjual jasa, para guru, seniman, tukang ojek, penjahit, penulis, dan profesi lainnya. Jangan meremehkan pekerjaan sehari-hari yang kita lakukan. Selama diniatkan untuk Allah dan membawa manfaat, semua itu adalah amal yang besar yang bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jika kita berada di salah satu pekerjaan di atas, mari jangan tunda untuk melakukan kebaikan melalui profesi masing-masing, karena sungguh merugi orang-orang yang hidupnya hanya untuk menunda amal saleh. Itulah mengapa para ulama sangat takut menyia-nyiakan satu hari pun tanpa mengerjakan kebaikan. Bahkan ada yang selama 30 tahun mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Hal ini sebagaimana ditulis oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, jilid 4 halaman 456. Qala al-Qaqqa'u Ibnu Hakim, qad ista'dadtu lil mauti mundu salasina sanatan falau atani ma ahbabtu ta'khira syai'in an syai'in. Yang artinya Al-Qaqqa' bin Hakim berkata, aku telah mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian sejak 30 tahun yang lalu. Maka andai saja kematian datang menjemputku sekarang, aku tidak akan ingin menunda satu urusan pun dari urusan yang lain. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dengan demikian, salah satu hikmah disembunyikannya waktu kematian adalah agar setiap jiwa senantiasa hidup dalam kesiapsiagaan, karena kematian tidak menunggu kita bertaubat, tidak menunggu anak kita besar, atau menunggu impian kita selesai. Tidak sama sekali. Kematian datang seketika, kadang di waktu kita belum benar-benar siap dan tidak sempat membenahi amal kebaikan. Maka teruntuk kita semua yang masih bisa bernafas saat ini, perbanyaklah amal yang bermanfaat, amal yang menyejukkan pusara, yang memberatkan timbangan nantinya, dan yang menyelamatkan kita dari penyesalan. Semoga khutbah ini menjadi peringatan yang menggugah hati kita, menjadi pelita yang menuntun langkah kita untuk senantiasa mempersiapkan bekal terbaik menuju kehidupan abadi
yaitu di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum jami'a a'malina innahu huwal hakimul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lil muslimin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa tukrina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah hamdan kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahun lam yazal ala kulli syai'in wakila. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh. Akramul awwalin wal akhirin al-mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man kana lahum minat tabi'in salatan daimatan bidawamis samawati wal ardin amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa darul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa hafidhu 'ala ta'ah wa hudurul jum'ati wal jamaah was shaumi wa jami'il ma'murati wal wajibat. Wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'an bi nafsihi wa sanna bi malaikati musabbihati bi qudsihi. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammadin kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammadin kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat. Allahumma adfa' anil ghala wal bala wal waba wal fasha wal munkar wal bagh was sujuf al mukhtalifata wasyada'ida wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassa wa min buldanil muslimina 'ammah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi 'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar.